Rezeki itu berbicara tentang apa yang dimudahkan dalam hidup lu. Entah itu pekerjaan. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Vian Motovlog. Always share the story, share the journey. Buat yang nanya kenapa sih gue pakai logo share the story, share the journey. Jadi gue sebenarnya suka berbagi kisah gitu loh. Gue suka dengar pengalaman-pengalaman orang lain gitu kan. Terus gue suka dengar cerita-cerita orang lain, dan gue suka bercerita juga sebenarnya tentang ya kehidupan sehari-hari lah gitu sama teman-teman gue. Sebelum gue bikin video ini, gue juga sering gitu duduk ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Jadi gue senang aja gitu cerita-cerita. Nah akhirnya ya gue coba alihkan cerita gue suka ngobrol gue ini ke ya vlog ini gitu. Gue pengen cerita-cerita aja gitu. Ya siapa tahu ya bisa memberkati orang lain, bisa ada orang lain yang bisa mendapatkan intisari ceritanya juga gitu ya. Gue tetap manusia sih, bisa salah juga. Jadi kalau yang jelek ya jangan diambil gitu. Tapi kalau yang bagus ya diambil. Maksudnya share, kadang gini nih, share pengalaman itu bukan berarti kita lebih hebat, enggak. Tapi kadang kita share pengalaman supaya kalian tuh jangan, kalau ada yang jelek ya misalnya kita habis ini kenapa gitu, kalian jangan sampai melewati jalan itu. Kita share tuh supaya kalian bisa melewati jalan lain gitu sebenarnya. Nah itulah kenapa gue suka denger tuh nanya-nanya sama senior-senior pengalaman-pengalaman hidup mereka. Bahkan sebelum nikah pun gue seneng tuh nanya-nanya yang udah nikah 5 tahun, yang udah nikah 10 tahun tentang kehidupan pernikahan. Kenapa? Ya gue mengantisipasi bahwa gimana sih sebenarnya pernikahan itu, gimana sih menjadi seorang suami itu gitu. Jadi gini kawan, kalau tadi kalian lihat di awal, gue ada bawa bungkusan ya di bawah motor gue itu tadi. Nah itu sebenarnya gue jual ayam geprek gitu. Nah kenapa gue jualan geprek? Jadi ceritanya gini, flashback ya ke 6 bulan lalu. Gue itu sempat jualan ayam geprek gitu loh, 6 bulan lebih lalu lah, namanya Ayamku gitu. Kenapa gue pengen jual ayam geprek? Karena dari dekat rumah gue itu waktu itu kan gue jual mie ayam seperti yang gue ceritain di video gue lalu. Cuman nggak gitu jalan, masalahnya udah mulai ngedrop. Jadi gue coba nyari haluan lain, gue coba buat jual ayam geprek gitu kan. Ternyata sama gitu, jadi belum laku juga. Nah akhirnya ya udah tuh kan gue bangkrut tuh, gue nggak jualan lagi. Dan akhirnya gue di rumah berdua jualan vitamin sama istri gitu, jual online gitu, jadi online shop gitulah. Dan tadinya gue juga mau sambil buka di rumah ayam geprek, cuman sampai sekarang lagi belum sempet. Jadi teman gue ini tiba-tiba nanya, udah jualan geprek belum? Dia kalau udah dia mau gitu. Gue bilang kalau emang gue sih belum jualan, tapi kalau emang mau ya udah gue bikinin. Lalu akhirnya tapi gue tanya mau nunggu nggak, soalnya kan lama kan, gue mesti nungguin ayamnya luntur dulu dari freezer. Terus gue nyiapin bumbu tepungnya dulu. Terus gue mesti nyiapin ke pasar lah gitu, beli bahan-bahan yang kurang gitu kan, kayak cabai atau bawang atau segala macam. Nah ya udah akhirnya dia mau nunggu, ya udah gue bikinin gitu kan. Nah izinkan gue bercerita tentang teman gue sedikit ya. Sebut saja si A karena gue nggak boleh sembarang spill nama orang kan. Ya namanya si Koko A. Gue kenal dia itu karena dikenalin sama Koko B waktu gue masih aktif di gereja dulu. Kenapa gue dikenalin ke si Koko A ini? Karena waktu itu permasalahan hidup gue lagi banyak. Nah dia share gitu, Koko B ini share, Vian boleh gak gue kenalin satu orang? Karena waktu gue punya masalah hidup juga gue belajar dari dia, nanya-nanya sama dia, sharing sama dia gitu. Siapa tahu bisa membantu permasalahan lu. Ya apa masalah gue nanti gue bisa share ya di video berikutnya. Nah dia share gitu, maksudnya oh iya, gue bilang ya udah gitu. Gue pikir kan nggak apa, gue kan waktu itu kondisinya lagi broke banget ya. Jadi gue nanya kalau profesional coach gitu perlu dibayar nggak gitu, karena kan posisinya gue bener-bener lagi loss banget, down banget, lagi nggak pegang duit lah segala macam. Dia bilang enggak, Koko A ini mau membantu lu karena dia udah kenal gue udah cerita tentang lu sedikit. Nah dia pengen membantu lu gitu. Nah ya udah akhirnya kita ketemu ngobrol gitu kan. Gue kontak, gue WA, janjian gitu. Sumpah ini orang sih humble banget. Maksudnya gue pikir kan dia kayak koko-koko yang berkelas gitu, terus kayak oke, punya standar gitu, punya prinsip gitu kan, atau gimana gitu yang kayak orang-orang profesional gitu. Ternyata kalau dia humble banget. Dia mau nanya mau ketemu di mana, gini-gini segala macam. Terus gue tanya kok gini, gue cerita sedikit kondisi gue. Dia bilang oke, nggak apa-apa Vian, yang penting kita ketemu dulu gitu. Lalu ya sudah akhirnya
Gue seneng aja gitu, karena ketika ketemu dia ya gini nih. Nah ini perbedaannya. Kalau kita cerita sama orang lain atau sama teman atau sama siapapun, pasti ada deh orang-orang yang kita belum cerita selesai dia udah nyanggah ataupun nggak langsung ngasih solusi atau apa gitu, langsung motong langsung apa gitu kan. Nah tapi kalau gue cerita sama dia itu, dia orangnya sabar banget gitu, dengerin dulu, denger sampai habis, terus nanti dia nanya tuh udah apa belum gitu. Terus sesudah dia tanya, kalau dia merasa ada yang janggal, ditanya dulu tuh alasannya, kenapa kok kamu begitu, kenapa kok kamu begini, apa alasannya gini-gini segala macam. Nah ini yang gue suka. Jadi dia itu mengidentifikasi sesuatu harus dengan alasan yang kuat, baru dia komentar gitu. Lalu dia tuh kalau bantu nggak setengah-setengah gitu, maksud gue. Dia masih tetap nanya perkembangan hidup gue gimana. Dia masih nanya dan apa yang sudah gue lakukan. Bahkan kadang kalau gue menceritakan aib gue sendiri pun dia akan cuman kayak oke, ya terus gitu. Nah kalau orang lain kan, kalau kita cerita tentang aib kita tuh, loh kok lu bisa gitu sih, kok lu bisa gini sih. Nah kalau dia tuh enggak gitu. Kalau dia tuh lebih ke arah kayak oh iya, terus kenapa gini-gini. Lalu dia tanya alasannya, kenapa gue lakuin itu, kenapa gue lakuin ini gitu kan. Nah setelah proses identifikasinya selesai, barulah dia menjabarkan sebenarnya masalah gue ada di mana. Terus setelahnya dia tanya gue lagi tuh, oh gini-gini, berarti dikonfirmasi lagi, berarti lu begini ya, gini. Nah terus biasanya kita akan konfirmasi, terus lalu dia akan tanya solusi kedepannya, lu pengennya apa harapan dari lu pengen ketemu gua saat ini. Nah jadi itu tuh yang bikin gua senang gitu loh. Jadi dia juga cuman sekedar dengar doang, tapi dia bisa kayak jadi apa ya, jadi kokoh gitu, jadi pembimbing gitu ya. Nah itu yang gue seneng gitu, karena selama ini sebenarnya kan gue kurang figur seorang ayah ya, karena kan kebetulan almarhum papa gue itu orangnya sedikit pasif gitu kan, dalam keluarga itu nggak banyak berdampak buat gue gitu. Nah jadi ketika gue, makanya kalau ada yang kenal gue, kenapa gue punya kenalan kokoh banyak tuh, karena gue seneng. Gue dari SD aja, dari belakang SD gue tuh seneng udah gabung sama anak SMP, sama SMA gitu. Ketika gue SMP tuh, SMP 1 apa 2 gue ingat banget. Nah gue itu sering banget main sama anak SMA 3, main sama anak SMA 2 gitu. Karena gue merasa gue lebih nyambung sama mereka gitu kalau ngobrol. Ya kalau main sih gue gak milih-milih ya, sama siapapun gue tetap main. Bahkan sampai adik kelas gue, misalnya waktu itu kalau gue salah gue ada kelas 3 SMA ya, bahkan sampai anak SMP 1 tuh juga kenal gue gitu. Jadi gue gak pernah milih-milih dalam berteman. Cuman kan gue lebih seneng kalau bisa ngobrol sama yang lebih tua tuh, banyak gitu dapet insight-insightnya gitu. Nah ya udah, nah inilah seseorang yang selalu mendampingi gue gitu. Si Koko A ini mendampingi gue sampai hari ini. At least sebenarnya minimal memang masalah gue belum kelar sih sampai hari ini, karena kan bagaimanapun yang menjalani masalah kita ya kita sendiri ya. Tapi gue selalu menemukan solusi tentang apa yang harus gue lakukan gitu loh. Ya sisanya tergantung rezeki dari atas, sisanya tergantung bagaimana kita, seserius apa kita menghadapi masalah itu gitu kan. Tapi at least yang gue senang adalah dia tidak pernah menolak kehadiran gue gitu. Kalau dia sih sebenarnya profesional coach juga sebenarnya, ada di tempat lain dia membimbing gitu pembisnis yang udah profesional. Cuman kalau di luar pekerjaan dia yang itu, dia sebagai teman sama gue, dia tuh mau ngebantu gue. Makanya gue respect banget sih sama orang ini gitu. Ya gue berharap sih yang terbaik buat hidup dia. Karena gimana ya, ya gue nggak bisa membalas dengan apa-apa karena kondisi gue sekarang gitu. Tapi at least ya gue bisa membayar dengan doa kan. Ya gue bisa berharap dia yang terbaik, keluarga dia sehat-sehat aja. Nah hari ini tuh gue lagi mau ke rumah dia gitu, karena dia pesen ayam geprek gue. Oke, flashback. Jadi sebenarnya gue sudah mau buka nih ayam geprek gua, cuman kemarin itu gua nggak tahu tuh karena bukanya di rumah gua ya, rumah gua kan di dalam gang gitu ya. Nah gua kan sering jalan-jalan cari makan. Nah gua tuh bingung sebenarnya, karena kondisi dagang makanan sekarang tuh kalau awal-awal tuh masih sepi banget gitu, sepinya parah-parah banget gitu. Bahkan online pun gua ngeliat nggak gitu jalan, karena kan sekarang ada perubahan skema ya. Sekarang udah ada tambahan biaya ini, tambahan biaya itu. Jadi kesannya nggak, untungnya kalau dulu kan enak tuh, kita beli pasti untung, karena misalnya beli 50.000, beli 60.000, dapat berapa gitu potongannya.
Cuma kalau sekarang ya agak susah gitu dapatnya. Aduh, 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 nih mobil lagi hijau standar jalannya, kenapa dia malah tiba-tiba ngerem begitu lagi? Oke, nggak apa-apa, mungkin dia salah arah kali ya, jadi pengen muter biar nggak kejauhan. Maklumi saja kawan-kawan. Ya jadi gitu, gue ngelihatnya jadi gue takut, maksudnya ya gue akan ceritanya di video lah berikutnya ya, masalahnya pasti panjang banget gitu. Soalnya gue jatuh bangun tuh udah berkali-kali gitu, gue ada dagang ini dagang itu gitu kan, belum pernah jalan sepenuhnya gitu. Jadi ketika gue mau buka di rumah gue ini, gue tengah tahu tuh bisa jalan apa enggak. Jadi gue menunda karena kebetulan kan online shop ini lagi agak jalan, lagi agak sibuk belakangan ini, sehingga gue coba fokus di sana dulu sambil ngeliat angin, karena gue ngerasa dagang sekarang lagi susah. Ya nggak tahu sih ya kalau kalian ngerasain apa enggak. Menurut gue sih, sebagai pandangan gue nih, dagangan yang masih bisa tahan itu adalah dagangan orang-orang yang sudah lama, yang sudah berkecimpung di dunianya sekitar 2 atau 5 tahun ke atas, terus dia udah punya langganan. Nah itu bisa bertahan tuh. Kalau lo mau buka dagangan baru dan lo belum punya pelanggan, menurut gue modal lo harus gede sih untuk nahan, maksud gue ya nahan biaya pengeluaran lu, supaya, karena biaya operasional tinggi banget tuh. Lu harus bertahan sekitar 2 tahun untuk nyari pelanggan baru. Kalau lu ada dananya di situ, is oke. Kalau nggak ada dananya, susah, karena gue yakin untuk 1 tahun pertama tuh lu akan rugi gitu loh, karena lu pasti personal branding kan. Jadi lu harus tetap buka supaya orang tahu bahwa lu, oh ada loh penjual A di sini gitu. Kalau misalnya lu nggak bertahan sampai 1-2 tahun ke depan tuh tetap buka, nah itu susah tuh. Kedua, ya harus disiapkan adalah mental. Kenapa? Karena kalau mental lu nggak cukup gitu, lihat wah toko sepi nih, terus lu kayak rasa useless gitu nggak sih? Cuman kayak ya di dalam toko duduk doang gitu terus nunggu gitu. Ya untuk anak muda sekarang di zaman yang serba cepat gini, apalagi teknologi semakin cepat, pasti lu ngerasain useless gitu. Kok kayaknya orang lain udah do something, kok gua nggak do nothing gitu. Nah akhirnya itu yang bikin mental lu jatuh gitu loh. Terus ditambah lagi biaya operasional gede tuh, lu kan harus tiap hari kalau makanan itu kan lu harus stok barang. Terus kalau nggak fresh lu udah harus buang kan minimal, atau lu makan sendiri dah tuh kalau masih bisa makan tapi udah nge-like jual. Nah itu tuh yang bikin gua kadang agak mikir gitu. Jadi makanya gue sampai sekarang masih nahan, tapi someday mungkin gue akan terbuka. Kita lihat angin aja kemana. Gak usah terlalu profesional sih dalam bikin rencana, jalanin aja. Nanti pasti Tuhan akan kasih cara lu harus kemana, lu harus kemana, lu harus ngapain. Tapi percayalah bahwa apa yang kita jalani saat ini gak ada yang sia-sia gitu, selama lu tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup lu. Menurut gue sih sampai gitu ya. Terus menurut gue lagi, kalau lu punya teman yang tulus mau ngebantu lu tuh, ya lu harus berterima kasih sama Tuhan, karena rezeki itu tidak berbicara hanya tentang uang, tapi berbicara tentang apa yang maksudnya gini, rezeki itu berbicara tentang apa yang dimudahkan dalam hidup lu, entah itu pekerjaan, entah itu hal yang membuat lu bahagia seperti keluarga. Meskipun lu hidup yang biasa-biasa aja, tapi kalau lu bisa mensyukuri itu, lu masih bisa ngumpul sama keluarga sayang sama lu, peduli sama lu, menurut gue itu lebih daripada cukup. Karena yang namanya rezeki itu nggak bisa diukur hanya soal duit. Luas banget dah pokoknya. Ya udah, oke. Thank you buat semuanya yang udah nonton video ini. Stay tune buat yang suka sama video gue, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, God bless dan thank you everyone.